Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah menembus 20 miliar fondasi sumber gasnya, saat ini Xiaoyan mencoba untuk menemukan bintang Qinghai-nya sendiri. Lalu Xiaoyan pun berkata kepada sang permaisuri, "Aku masih belum bisa untuk menemukan bintang Qinghai-ku sendiri. Mungkinkah ini juga belum muncul?" Sosok permaisuri yang selama ini selalu berada di samping Xiaoyan, seolah-olah dia tidak pernah pergi kemanapun. Permaisuri pun lalu berkata, "Tentu saja tidak mudah untuk menemukan bintang Qinghai-mu sendiri, dan tidak semua fighting god dapat menemukannya. Jadi aku rasa kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika kamu tidak dapat mencapai tingkat Supreme Realm sekalipun, atau fighting god alam leluhur, kamu sudah memiliki fondasi 20 miliar sumber gas. Dan setelah kamu menjadi immortality sekalipun, kamu masih akan lebih kuat daripada petarung immortality biasa," jawab dari sang permaisuri. Dia mencoba untuk menghibur Xiaoyan kali ini. Lalu, bagaimana jika aku tidak bisa mencapai fighting god alam leluhur dan menerobos immortality? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya, memang untuk tingkat fighting god alam leluhur, mungkin itu akan menjadi titik akhir yang bisa dicapai olehmu saat kamu mencapai fighting god. Aku tidak tahu apa-apa lagi selain tingkat itu. Namun, jika kamu ingin menerobos ke level immortality yang lebih tinggi, yaitu immortality para dewa, maka sangat penting untukmu agar kamu bisa menemukan bintang Qinghai-mu sendiri dan menerobos ke level fighting god alam leluhur. Tetapi kamu juga harus memahami bahwa petarung yang telah mencapai tingkat immortality para dewa benar-benar sangat jarang sekali yang ada di belahan dunia manapun. Alias mereka sangatlah sedikit. Dan saat ini aku hanya mengetahui 2 orang saja yang telah mencapai tingkat fighting god alam leluhur. Aku rasa untuk mencapai tingkat fighting god alam leluhur tergantung dengan keberuntunganmu sendiri. Namun, kamu juga harus menciptakan keberuntunganmu sendiri, bukan? Jika kamu bisa menghadapinya atau mencapainya, kamu bisa menuju ke tingkat Supreme Realm sejati. Semua wawasan ini hanyalah akhir dari level yang bisa aku capai. Jadi, ini hanya sebatas pemahamanku saja. Mungkin aku tidak sepenuhnya benar. Lagi pula, aku juga belum pernah menemukan tingkat kekuatan akhirku, di mana waktu itu aku sudah tidak bisa melakukan kultivasi karena sudah tidak ada yang bisa membuatku untuk berkultivasi menaikkan kekuatanku. Ketika itu aku mencapai immortality para dewa level 9 dan aku sudah tidak bisa melakukan kultivasi lagi. Sama halnya seperti Supreme. Supreme pernah mencapai tingkat tertinggi dan sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lagi, karena tidak hanya dengan kultivasi lalu bisa meningkatkan kekuatanmu seperti sekarang. Mereka yang sudah mencapai tingkat itu, mereka tidak akan bisa menaikkan kekuatan hanya dengan kultivasi saja. Setelah mendengar beberapa nasihat dari sang permaisuri, Xiaoyan pun akhirnya berhenti. Dengan keras kepala, dia mencoba untuk mencari bintang Qinghai-nya sendiri. Dan pada saat ini, Xiaoyan menyadari bahwa fondasi sumber gas miliknya tanpa dia sadari telah mencapai lebih dari 30 miliar. Dan ketika Xiaoyan berpikir sejenak, dia menemukan bahwa kecepatan fondasi sumber gasnya ini masih meningkat tanpa henti. Selama ada cukup waktu, Xiaoyan berencana untuk tetap tinggal di menara ini. Dan jika memungkinkan, Xiaoyan ingin menerobos ke level fighting god alam leluhur di sini. Namun, saat ini Xiaoyan lalu membuka matanya lagi. Memang ada tatapan khawatir di matanya saat ini. "Tunggu dulu, apakah musuh-musuhku telah tiba?" tanya dari Xiaoyan. Permaisuri pun lalu mengangguk dan dia seolah-olah tidak bisa menyembunyikan apapun dari Xiaoyan ini.
Perang memang sudah dimulai sekarang, jawab dari sang permaisuri. Terdengar seolah-olah bahwa dia tidak ada hubungannya dengan perang itu. Nah, secara logika juga mereka seharusnya datang untuk langsung mencariku, bukan? Namun apa yang terjadi sekarang? Malah sepertinya mereka bertengkar dengan yang orang lain atau siapapun yang ada di luar. Lalu perang apa yang terjadi? Siapa melawan siapa? Tanya dari Xiaoyan dengan penuh curiga. Ya, aku sendiri tidak tahu bagaimana persisnya. Namun, sepertinya orang-orang dari dunia Taisu telah tiba lebih dulu dan sekarang berkelahi dengan istana Dewa Berburu, jawab dari sang permaisuri sambil mengangkat bahunya dan menutup mulutnya. Jika memang seperti itu, terlihat bahwa permaisuri ini menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan, dan Xiaoyan pun semakin curiga. Apa? Mereka bertempur? Tanya dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu permaisuri pun lalu mengangguk. Tatapan mata Xiaoyan segera menjadi lebih aneh lagi ketika dia melihat ke arah sang permaisuri. Lagi pula, setelah menghabiskan banyak waktu bersama sang permaisuri ini, Xiaoyan tahu bahwa sebenarnya permaisuri pasti ada hubungannya dengan ini. Dan jika orang-orang dari dunia Taisu dan juga istana Dewa Berburu berperang, ini pasti ada hubungannya langsung dengan sang permaisuri. Sudahlah, jangan terlalu memikirkan itu. Lebih baik kamu cepatlah berlatih. Dan juga menara pembantaian ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, mereka juga sedang bertempur dan aku tidak punya waktu untuk terus menjagamu sekarang. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk terus berlatih, jawab dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum getir saja dan menggelengkan kepalanya. Saat Xiaoyan ingin kembali berlatih, Xiaoyan merasa bahwa menara pembantaian ini tidak lagi stabil sekarang. Dan ini menandakan bahwa menara ini mungkin akan segera hancur. Dan memang tidak banyak waktu tersisa bagi Xiaoyan untuk berlatih di sini. Tampaknya memang tidak ada cara bagiku untuk bisa menembus 100 miliar fondasi sumber gas di menara ini, gumam dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan terus memejamkan matanya dan membenamkan dirinya lebih fokus lagi ke dalam kultivasinya. Saat Xiaoyan kembali berlatih, pertempuran di luar pun semakin intens dan banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Dalam waktu yang singkat, istana Dewa Berburu telah menderita lebih dari 5.000 korban jiwa dan dunia Taisu juga tidak mengalami masa-masa yang tidak mudah sekarang. Bahkan meskipun mereka bertarung dengan adanya bantuan dari dunia Taisu atau Taisu Senju sekalipun, orang-orang dari dunia Taisu ini masih merasa kesulitan untuk bertempur melawan istana Dewa Berburu. Saat pertempuran ini berlanjut, Klon Juhou mengkerutkan keningnya karena permaisuri memang tidak pernah muncul lagi di sana. Tentunya, saat Juhou merasa dia telah ditipu habis-habisan oleh sang permaisuri, ia terus melawan orang-orang dari dunia Taisu ini. Dengan akhir dari kedua belah pihak ini sama-sama menderita kerugian yang sangat besar. Dan itu tidak akan ada ancaman yang membuat permaisuri ini merasa terancam. Alias mereka lebih fokus kepada pertempuran mereka sendiri. Dan tujuan awal dari mereka akhirnya hancur berantakan. Zhou pun akhirnya berniat untuk mundur karena dia tidak ingin terus-terusan bertarung melawan orang-orang dari dunia Taisu. Saat ini, dia tidak peduli dengan apa rencana dunia Taisu sekarang. Yang dia inginkan adalah memastikan kelangsungan hidup semua orang yang berasal dari istana Dewa Berburu. Karena untuk membangun istana Dewa Berburu sampai saat ini dan seperti sekarang, itu membutuhkan waktu yang lama dan pengorbanan yang tidak sedikit. Dan begitu perang ini dimulai, tidak ada yang bisa mundur tanpa menderita kerugian yang sangat besar. Dan orang-orang dari dunia Taisu juga tampaknya tidak punya rencana untuk mundur. Susunan pertahanan pun segera dibentuk oleh Zhu Hao. Zhu Hao merasa jika mereka terus bertempur dengan orang-orang dari dunia Taisu, kemungkinan besar seluruh pasukannya akan dimusnahkan. Melihat itu atau si sang permaisuri ini bisa merasakan sepertinya Zhu Hao akan berencana untuk mundur, permaisuri langsung bergumam di dalam hatinya. Apakah kamu berencana untuk mundur sekarang? Tepat ketika Zhu Hao sedang menyampaikan pesan kepada setiap prajuritnya untuk melakukan teknik pertahanan, dia pun segera akan mundur. Namun permaisuri dan juga kelinci Bing Yutu tiba-tiba muncul tanpa disadari oleh Zhu Hao.
Ini adalah tempat terbaik untuk menghadapi orang-orang dari dunia Taisu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, Istana Dewa Berburu akan lenyap setelah aku benar-benar mati dan menghilang. Jadi, apa yang kamu takutkan saat ini? Kamu tidak perlu lagi menahan diri, meskipun harus mengorbankan ribuan pasukanmu. Rupanya kamu masih enggan untuk menggunakan seluruh kekuatanmu atau seluruh kekuatan dari formasi awan sitrus milikmu ini, ucap dari sang permaisuri. Maksud dari kata-kata sang permaisuri ini adalah ketika orang-orang dari Istana Dewa Berburu mencoba untuk lari sekarang atau mundur dari pertempurannya, dan ketika sang permaisuri sudah tidak ada lagi di alam Suanjin, maka siapa yang akan membantu Istana Dewa Berburu? Mungkin saat itu orang-orang dari dunia Taisu akan melakukan balas dendam kepada Istana Dewa Berburu. Dia mungkin bisa untuk melarikan diri saat ini, tapi tidak untuk di masa depan, apalagi jika memang tidak ada permaisuri di alam Suanjin ini. Itulah pesan yang ingin diucapkan oleh sang permaisuri. Memikirkan itu, Zhu pun sedikit terkejut. Awalnya dia mengira permaisuri tidak akan muncul lagi. Namun perkataan dari sang permaisuri setelah kemunculannya ini tiba-tiba membuat Zhu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Permaisuri saat ini mengangkat kepalanya dan berdiri di samping Zhu. Ini pertama kalinya Zhu melihat sang permaisuri lebih dekat dan lebih jelas lagi, di mana ada kecantikan yang sangat luar biasa dan semok dan sangatlah indah untuk dipandang. Ini pertama kalinya juga Zhu melihat dengan jelas lekuk tubuh dari sang permaisuri. Sesuai dengan sebelum-sebelumnya, permaisuri ini selalu muncul dimanapun yang dia inginkan. Dan setiap kemunculannya, permaisuri ini selalu berganti-ganti pakaian. Dia dulu hanya bisa mendengar rumornya sang permaisuri yang tidak terlukiskan. Dan sekarang dia benar-benar melihat sosok dari sang permaisuri ini. Betapa indah dan semoknya sang permaisuri. Jari-jarinya yang lembut, hidungnya yang mancung, bibirnya yang tipis, dan pipinya yang sangat aduhai. Ditambah toketnya yang mungkin besar, itu membuat Zhu benar-benar mengeluarkan air liurnya. Klon Zhu juga bahkan bisa mencium aroma tubuh sang permaisuri yang tiada tara, seolah-olah ini adalah aroma tubuh yang bisa menghanyutkan setiap pria yang ada di sampingnya. Ditambah dengan kecantikan wajah dari sang permaisuri, sepertinya memang tidak ada yang bisa menyaingi sang permaisuri. Bahkan Zhu sama sekali tidak bisa melihat kekurangan dari sang permaisuri ini. Zhu merasa seluruh jiwanya telah terpana. Dan sepertinya dia ingin mati saja ketika dia melihat sang permaisuri. Karena dia tidak bisa memiliki sang permaisuri. Kedua lesung pipinya terlihat sangat manis saat dia tersenyum. Seolah-olah semua hal baik dari dunia ini telah diambil oleh sang permaisuri. Keindahan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wajah sang permaisuri. Setelah beberapa saat, sang permaisuri ini perlahan lalu mengangkat tangannya. Dan dia merentangkan jari-jarinya. Sementara itu Zhu tidak menyadari gerakan apa yang dilakukan oleh sang permaisuri. Namun tiba-tiba di saat berikutnya formasi awan sitrusnya pun tiba-tiba bergerak. Padahal formasi ini seharusnya hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang dari Istana Dewa Berburu saja. Hal ini menyebabkan ekspresi Zhu berubah drastis. Namun pada saat yang sama, sang permaisuri secara langsung bisa mengendalikan formasi awan sitrus milik Istana Dewa Berburu ini. Jari-jari ramping dari sang permaisuri ini terlihat seperti batu giok yang tampak cerah. Dan formasi awan sitrus pun bergerak mengikuti ayunan tangan dari sang permaisuri. Seluruh formasi ini mulai meledakkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Walaupun tidak ada dukungan sumber gas dari orang-orang dari Istana Dewa Berburu. Seolah-olah formasi ini memiliki kekuatannya sendiri. Berbeda dengan sebelumnya, di mana formasi ini hanya bisa digunakan oleh Istana Dewa Berburu. Dan mereka harus mengirimkan energi atau kekuatan mereka dan ditransmisikan ke arah formasinya. Tiba-tiba energi kuat di sekitarnya langsung berkumpul dan memadat menuju formasi awan sitrus, dan entah dari mana. Di saat berikutnya ledakan keras pun terjadi. Seberkas cahaya langsung melonjak menuju ke arah orang-orang dari dunia Taisu, termasuk Taisu Senju. Sinar itu mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, dan serangan ini tampaknya lebih kuat daripada saat digunakan oleh Zhu. Zheng Hui yang berdiri di punggung Taisu Senju. Dia pun memandangi sinar pancaran cahaya keemasan yang terus menderu, dan tiba-tiba dia menginjak Taisu Senju.
Lalu ada sebuah lapisan pelindung merah yang terbentuk dalam sekejap di Taisu Senju-nya. Wah, sinar emas itu menghantam perisai dari Taisu Senju. Energi yang kuat itu pun segera meledak. Perisai pelindung Taisu Senju juga benar-benar bergetar hebat. Dan pada saat bertabrakan dengan serangan ini, sebuah formasi awan sitrus tidak runtuh, namun terus melesat ke arah Taisu Senju. Pada saat ini Taisu Senju lalu membuka mulutnya yang besar untuk menahan energi yang terus melesat ke arahnya. Energi yang agung pun langsung menyembur keluar dari mulutnya. Hanya saja energi ini tidak dimasukkan untuk melawan sinar formasi sitrus, melainkan untuk membentuk lapisan pelindung kembali dan memperkuat lapisan pelindung sebelumnya. Ini dimaksudkan untuk memblokir kekuatan destruktif yang dikeluarkan dari formasi awan sitrus yang telah digunakan oleh sang permaisuri. Wah, kekuatan pancaran dari Taisu Senju ini memang cukup mencengangkan. Namun tetap saja perlindungan dari Taisu Senju ini juga sama kuat, tetapi bukan karena Taisu Senju ini benar-benar memiliki pertahanan yang kuat, melainkan karena Taisu Senju memiliki energi yang cukup untuk menopangnya. Dan akhirnya perisai yang dikeluarkan oleh Taisu Senju ini terus-menerus menahan sinar pancaran yang dikeluarkan oleh formasi awan sitrus. Perisai pelindung Taisu Senju terus dibordir-bardir oleh formasi awan sitrus dari istana Dewa Berburu yang digunakan oleh sang permaisuri. Seberkas cahaya keemasan terus melesat dari formasi awan sitrus itu. Masih tidak berhenti dan sepertinya tidak ada habisnya, seolah-olah energi yang digunakan oleh formasi awan sitrus ini sangatlah melimpah. Bahkan masih bisa terus membordar-bardir Taisu Senju, seolah-olah memang tidak pernah habis. Suara ledakan pun langsung bergema dan menyebar di udara. Setelah melihat ini, apakah kamu dan istana Dewa Berburumu benar-benar tidak dapat bersaing dengan mereka? Tanya dari sang permaisuri. Kedua klon Zhuhao pun berdiri tegak sekarang. Namun postur berdiri mereka terlihat lebih kaku. Jelas mereka sangatlah terkejut dengan momen ini. Kenapa formasi awan sitrus yang digunakan oleh sang permaisuri seperti memiliki energi yang tidak ada habisnya. Dan ini pertama kalinya Zhuhao dan juga orang-orang dari istana Dewa Berburu mengetahui faktanya bahwa sang permaisuri ini bisa mengendalikan formasi awan sitrus mereka dan bahkan beberapa kali lipat lebih kuat dibanding mereka yang menggunakannya. Permaisuri benar-benar bisa mengendalikan formasi awan sitrus ini, bahkan tanpa seizin Zhuhao sekalipun. Yang kedua, kekuatan dari orang-orang dari dunia Taisu ini memang jauh di luar imajinasinya. Namun tetap saja jika berurusan dengan sang permaisuri, mereka ini tidak ada apa-apanya. Aku khawatir. Aku terlalu khawatir denganmu. Kamu pasti takut aku akan mengambil tindakan terhadap istana Dewa Berburu, bukan? Namun, pernahkah kamu memikirkan sesuatu? Begini saja, jika aku ingin menghancurkan istana Dewa Berburu, aku tidak perlu bangkit dari kematianku seperti ini. Hanya untuk menghancurkan istana Dewa Berburumu, ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu, Zhuhao hanya bisa terkaget atau terguncang saja. Meskipun dia telah memimpin istana Dewa Berburu lebih dari ribuan tahun. Pada dasarnya, memang saat ini dia berdiri di samping permaisuri, orang yang nomor satu terkuat di alam Suanjin sebelumnya. Dan dia benar-benar seperti cacing tanah di hadapannya. Dan memang tidak ada apa-apanya dibanding sang permaisuri. Baiklah kalau begitu, permaisuri, bisakah kita menghancurkan orang-orang dari dunia Taisu ini bersama-sama? Tanya dari Zhuhao dengan sangat berhati-hati. Aku juga tidak tahu sih, jawab dari sang permaisuri. Lalu apa tujuan dari orang-orang dunia Taisu untuk datang ke alam Suanjin kali ini? Tanya dari Zhuhao lagi. Apakah kamu merasa... Kenapa kamu memiliki perhatian yang khusus tentang masalah ini? Apakah sekarang kamu mencoba untuk melindungi alam Suanjin ini? Tanya dari sang permaisuri. Aku hanya penasaran saja, jawab dari Zhuhao. Mereka sebenarnya ingin menghancurkan dunia alam Suanjin ini dengan cara menyerang dunia Senki terlebih dahulu dan lalu mengambil sumber daya dari kedua dunia itu, jawab dari sang permaisuri. Tunggu dulu, apakah mereka benar-benar ingin melakukan itu? Jawab dari si Zhuhao.
Namun saat Zhu Hao terkaget, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang dahsyat di ujung yang jauh. Buar, suara ledakan itu sangatlah keras dan cahaya keemasan dari formasi awan sitrusnya masih tidak berhenti. Tidak peduli seberapa kuat Taisu Senju, akhirnya perlawanan mereka telah mencapai batasnya. Perisai perlindungan Taisu Senju pun hancur dan terbuka. Lalu seberkas cahaya keemasan ini menembus pertahanan dari Taisu Senju. Dan formasi awan sitrus langsung menghantam tubuh besar dari Taisu Senju. Tiba-tiba terdengar jeritan-jeritan yang melengking dari tabrakan cahaya itu. Sinar emas itu benar-benar telah menghancurkan tubuh Taisu Senju dan menghantam bagian tubuh dalamnya. Buar, Taisu Senju pun akhirnya meledak. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!